Baik. Berarti tadi kohesi itu yang kesatuan, koherensi itu kepaduan. Ya, baik. Memang ternyata tadi kita ralat ya, bahwa memang kohesi lah yang kesatuan dengan koherensi yang kepaduan ya. Jadi kohesi itu kesatuan yang mana dia membuat sebuah lingkaran, sedangkan koherensi itu adalah yang petunjuknya. Begitu ya. Jadi Vira dalam hal ini tadi betul Vira yang sudah memperbaiki. Terima kasih Vira. Sama-sama, Pak. Baik. Jadi bisa dipahami ya semua ya. Ini agak belibet memang namanya kohesi dan koherensi. Baik, ada pertanyaan mengenai hal ini? Oh, satu lagi sudah ya. Semua tanda-tanda 4 itu minimal tanda-tanda itu sudah diketahui bagaimana sebuah paragraf itu bisa menjadi padu. Keterkaitan rantai-rantai tadi. Ada pertanyaan lain? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke materi berikutnya. Baik. Hari ini kita sudah membahas mengenai bahasa itu sendiri ya, lalu kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Kemudian kita masuk pada struktur-struktur bahasa Indonesia, di mana struktur itu bersifat hierarkis, tahapan-tahapan mulai ejaan, kata, kemudian kata baku ya, kemudian kalimat efektif, dan terakhir kemarin adalah paragraf padu. Nah, hari ini kita sudah masuk pada konteks akademik. Nah, di sini kita akan membahas mengenai bagaimana kaidah pengutipan, pencantuman tabel, grafik, bagan, dan gambar. Ini ya, salah. Gambar. Kemudian penulisan daftar pustaka. Kaidah pengutipan. Ketika kita membuat sebuah artikel ilmiah, tentu kita tidak bisa menyampaikan gagasan kita seorang diri, begitu ya. Kita membutuhkan referensi yang lain dari ahli yang sudah melakukan penelitian yang panjang. Jangan sampai kita menganggap bahwa apa yang kita lakukan dalam penelitian ini baru kita yang meneliti. Jangan. Kita tidak boleh, justru kita tidak boleh tiba-tiba meneliti sesuatu yang jauh dari penelitian sebelumnya. Penelitian sebelumnya harus menjadikan landasan kita, pijakan kita untuk meneliti ke depan. Gitu. Justru kita harus bisa menemukan gap atau apa ya, missing link, hal yang hilang atau bahkan tidak terlihat oleh peneliti sebelumnya, sehingga barulah kita meneliti hal yang baru tersebut. Nah, dalam kaidah penulisan kita mengetahui ada pengutipan tidak langsung dan pengutipan langsung. Dalam pengutipan, dari kedua hal cara pengutipan ini, sebenarnya yang paling baik itu adalah pengutipan tidak langsung. Mengapa demikian? Kita bahas satu persatu ya. Nah, pengutipan tidak langsung dilakukan dengan cara merumuskan, menyarikan, merangkum, atau menyimpulkan substansi isi pendapat pakar atau hasil penelitian terdahulu.
agar lebih komunikatif serta mudah dipahami oleh pembaca. Sehingga pengutipan tidak langsung ini adalah cara merumuskan, menyarikan. Jadi betul-betul kita membaca penelitian orang lain, tapi menggunakan bahasa sendiri. Ya, ini lebih baik dilakukan. Nah, cara pengutipan tidak langsung seperti ini. Coba ada yang bersedia membacakan yang ini nih sampai sini? Terbaca? Ada yang bersedia membacakan? Siapa ya? Alvin, bisa dibacakan Alvin? Ya, Pak. Contoh pengutipan tidak langsung. Menurut Aminuddin, puisi merupakan salah satu cabang sastra yang menggunakan kata-kata sebagai media penyampaian untuk mengekspresikan ilusi dan imajinasi. Seperti halnya lukisan yang memanfaatkan garis dan warna untuk menggambarkan gagasan pelukisnya. Ada yang aneh tidak cara membaca Alvin? Tidak aneh sebenarnya, tapi saya dengar ada tadi yang mau bersuara, silakan. Siapa? Zahra? Tahunnya itu nggak dibaca, Pak. Apanya? Oh, tahunnya. Oke. Ya. Tidak masalah sebenarnya kalau yang ini. Ini, Alvin berhenti di sini. Ya, Vin. Merasa tidak? Iya, Pak. Padahal kamu lihat ini tanda apa? Koma. Tanda koma. Tanda koma itu bukan tanda berhenti membaca. Ini mesti dipahami, tanda koma itu bukan tanda berhenti membaca. Dia hanya menurunkan nada. Menurut Aminuddin, puisi merupakan salah satu cabang sastra yang menggunakan kata-kata sebagai media penyampaian untuk mengekspresikan ilusi dan imajinasi, seperti halnya ngap ya. Nah, ini penulis yang menyiksa pembaca, teman-teman. Ya, Alvin ya, tadi ngap ya. Ngap ya. Ya, Pak. Berhenti di sini ya, Vin ya. Iya. Nah, ini jangan jadi seperti penulis ini yang dia menyiksa pembacanya. Karena tanda berhenti itu titik, bukan koma. Ingat, koma itu hanya untuk menurunkan nada, bukan berhenti. Yang untuk berhenti itu adalah titik. Nah, lalu bagaimana solusinya? Solusinya adalah dipecah menjadi 2 kalimat. Tadi karena Alvin berhenti di sini, kita anggap ini titik. Ya, penyampaian untuk mengekspresikan ilusi dan imajinasi. Titik. Nah, lalu kalimat selanjutnya kan harus mengait ya dengan kalimat sebelumnya, betul nggak? Apa yang harus dilakukan? Apa yang dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Kalau kita di sini titik, apa yang harus dilakukan? Estu, menurutmu apa yang harus dilakukan? Nambahin kata penghubung. Ya, Menambahkan kata penghubung. menambahkan kata Penghubung. penghubung. Buat coba kata penghubungnya. Dari yang titik. Ya, ke sini. Seperti halnya. Seperti itu
Dia udah masuk kata penghubung bukan sih, Pak? Bukan, bukan. Ada yang bisa? Ada yang bisa? Kalau di sini titik, maka kalimat selanjutnya harusnya seperti apa? Diubah Siapa ini? kayak kata rujukan gitu nggak, Pak? Coba Ganti bagaimana? kata puisi. Coba bagaimana? Ini Kira. seperti halnya lukisan yang memanfaatkan garis dan warna untuk menggambarkan gagasan pelukisnya. Jadi ada kata Ini. ini Baik. buat mengawali kalimat Nah, ini itu apa? Mengacu pada apa? puisi. Puisi. Betul sekali ya. Jadi harus ada, berarti tadi ditunjukkan dengan apa? Kata petunjuk ya, penunjuk ya. Ini. Ini seperti halnya lukisan yang memanfaatkan garis dan warna untuk menggambarkan pelukisnya, untuk menggambarkan gagasan pelukisnya. Titik. Betul. Atau diulang lagi. Puisi ya sama seperti halnya lukisan. Ya, cara mudahnya adalah diulang lagi katanya, pengulangan. Itu yang paling mudah. Ya, begitu ya. Jadi nanti kalau ketika Anda menulis jangan terlalu panjang karena kecerdasan, kehebatan Anda menulis tidak dilihat dari panjangnya kalimat yang dibuat. Justru itu akan membingungkan pembaca. Pecah menjadi beberapa kalimat singkat. Kemarin kita sudah membahas mengenai bagaimana kalimat yang efektif ya. Cukup kalimat-kalimat apa namanya? Jangan majemuk, kalimat tunggal. Asalkan ada subjek, predikat, objek, keterangan, cukup titik saja di sana. Nanti buat lagi, hanya dihubungkan dengan tadi, koherensi tadi. Baik. Nah, di sini lalu apa? Di sini dia ketika kita menulis titik di sini, kita akan membuat seolah-olah tidak langsung, pengutipan tidak langsung. Kalau tidak pengutipan tidak langsung berhak kita menambahkan ya, mengubah sedikit tapi esensinya tidak berubah. Begitu. Kalau yang ini cukup baik atau masih bikin engap pembaca? Yang ini nih, sampai titik. Coba Anda baca sendiri masing-masing. Cukupkah dengan sehela napas? Atau ada berhenti di antara ini? Masih bisa, Pak. Masih bisa ya. Memang ini masih baik, karena kita lihat dari barisnya saja ini sudah 4. Kalau ini masih 3. 3 pun tidak lengkap ya. Masih di awal. Sehingga ini ketika dibaca masih enak. Nah, kita lihat di sebelahnya. Diksi, diksi, pengulangan. Ya, sehingga dua kalimat ini koheren. Nah, di sini dikatakan dalam penulisan artikel teknik pengutipan yang digunakan adalah pengutipan dalam tubuh teks, bukan catatan kaki. Informasi identitas referensi yang ditulis pada kutipan adalah tahun publikasi dan nomor halaman yang jadi referensi kalau berupa buku. Nih. Namun, jika referensi adalah artikel penelitian, laporan penelitian, atau berita pada surat kabar, atau hasil publikasi pada situs lembaga resmi, cukup cantumkan tahun publikasi. Jadi tidak perlu pakai halaman. Cukup cantumkan buku tahun saja. Nah, pengutipan langsung. Kok langsung pengutipan langsung? Oh ya, sekarang sudah masuk ke pengutipan langsung. Pengutipan langsung dilakukan dengan cara mengutip secara langsung pendapat pakar atau hasil penelitian terdahulu dan ditandai dengan tanda petik 2 di awal serta akhir pernyataan. Nah, pengutipan secara langsung dibagi menjadi 2 cara, yaitu pengutipan langsung kurang dari 40 kata
dan pengutipan langsung kurang lebih dari 40 kata. Pengutipan langsung biasanya digunakan untuk mengutip pendapat pakar dalam bahasa asing dan lebih sering dijumpai dalam laporan penelitian, bukan pada artikel ilmiah. Ada yang bisa membedakan apa itu laporan dengan artikel ilmiah? Ada. Apa perbedaannya? Gak ada yang bisa jawab? Richard? Apa perbedaan laporan dengan artikel ilmiah? Richard? Iya, Pak. Apa perbedaannya? Kalau laporan tuh eh, apa? Fakta-fakta terjadi gitu loh, Pak. Sedangkan kalau misalnya karya ilmiah Artikel itu ilmiah? terjadi, nah artikel ilmiah itu belum terjadi tapi kita buat menganalisis gitu, Pak. Baik. Ya, kita akan simpan jawaban Richard ini karena nanti kita akan punya sendiri pembahasan apa perbedaan laporan dan penelitian dengan artikel ilmiah. Nah, saat ini pengutipan langsung jarang digunakan. Mengapa? Untuk mengurangi persentase plagiarisme. Ya, jadi memang dalam sebuah karya ilmiah itu plagiarisme pasti tidak bisa terpisahkan. Yang mana mungkin toh memang kita mengutip pernyataan orang lain. Bagaimana mungkin kita 100% tidak plagiarisme gitu ya. Bagaimana kita 0% plagiarismenya? Tidak mungkin karena memang kita mengutip pernyataan orang lain. Pengutip pakar atau orang yang sudah meneliti pada penelitian sebelumnya. Namun caranya adalah lebih baik menggunakan pengutipan tidak langsung ketimbang pengutipan langsung. Ya. Jadi itu. Sebenarnya tingkat plagiarisme itu masih ditolerir itu antara 20 di bawah 25. Ya, di bawah 25%. Nanti itu ada alatnya ya. Ada yang tahu alatnya? Banyak sebenarnya, tapi yang paling umum itu namanya Turnitin. Itu yang bisa melihat apakah berapa tingkat atau berapa persentase plagiarisme dalam artikel kita. Begitu. Harus di bawah 25. Bahkan ada yang minta itu di bawah 20. Kalau di atas itu dianggap plagiarisme. Nah, ini yang terjadi ketika pengutipan kurang dari 40 kata. Dia langsung dalam paragraf tersebut. Ya. Yang biasanya dalam bahasa asing yang harus dicetak miring, ini menggunakan tanda petik 2 yang mengapit. Karena dia bahasa asing dicetak miring. Dan setelah itu penulis wajib menulis interpretasi terhadap teori. Jadi setelah mengutip langsung seperti ini, kalimat berikutnya harus menuliskan interpretasi. Ya, jadi menjelaskan lagi apa sih yang dimaksud dari kutipan yang berbahasa asing ini, begitu ya. Nah, sedangkan jika pengutipannya lebih dari 40 kata, ini dibuat seperti ini. Dia terpisah dengan teks utama, ya. Lalu ukuran font, ukuran hurufnya itu lebih kecil 1 poin. Kalau yang diminta ini 12 ukurannya, maka ini ukurannya 11. Kemudian agak menjorok, tidak di sini ya, tidak di depan, tapi agak menjorok ke dalam. Dan tetap harus ditandai dengan tanda petik, diapit oleh tanda petik. Nah, identitas publikasi, kutipan berupa nama penulis, serta tahun publikasi dan nomor halaman untuk referensi berupa buku dapat ditulis pada awal atau akhir kutipan. Ya, bisa yang tadi. Nah, ini di awal, ya di awal kutipan, bisa juga di akhir kutipan bisa. Di sini setelah
dikutip di akhir. Ya, mirip dengan yang ini. Mana tadi? Nah, ini. Kalau ini di awal, kalau ini di akhir. Di awal kutipannya, ini di akhir kutipannya. Nama penulis itu dibalik. Jadi nama belakangnya dulu, ya. Kalau lebih dari 4 orang, maka cukup ditulis dan kawan-kawan. Jadi cukup satu nama yang dibalik, lalu tulis dan kawan-kawan atau et al. Mengapa dalam menulis daftar pustaka nama penulis itu dibalik? Mengapa? Mengikuti kebiasaan dari barat, Pak, yang di belakang jadi di depan gitu, Pak. Ya, betul ya. Karena memang penulisan seperti ini tuh berasal dari orang barat ya, dan dari orang barat atau khususnya orang Inggris begitu, nama belakang adalah nama penghormatan. Jadi kalau ada namanya John Smith, untuk menghormati dia kita akan memanggil Mr. Smith. Tapi kalau dia bilang no, please call me John, itu berarti inginnya dipanggil secara santai, tidak mau formal. Nah, sehingga dalam penghormatan di luar negeri itu memanggil nama belakang. Nah, sebenarnya ini tidak berlaku ya dalam budaya Indonesia ya. Tidak serta-merta Anda ingin menghormati saya akan memanggil nama Pak Widiatmoko begitu. Dan di kita tidak umum ya memanggil seperti itu. Karena penghormatan tidak diungkapkan dengan memanggil nama belakang, tapi cukup dengan menggunakan Pak, Bu, Mas, Mbak, gitu ya, Kang, Teh, atau Prof, gitu ya. Nah, walaupun dalam beberapa suku di Indonesia ya itu menggunakan marga atau fam. Di sini ada nggak ya yang punya fam? Nggak ada ya? Nggak ada, saya lihat nggak ada yang pakai fam namanya. Atau ada? Nah, walaupun beberapa suku memiliki fam atau marga, tapi juga tidak membuat marga itu menghormati dia dengan menyebut marganya kan? Tidak dengan memanggil nama marganya begitu atau famnya. Jadi tetap sebenarnya ini hanya budaya barat saja. Baik. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada, saya lanjutkan. Ini tentang bagaimana menulis tabel ya. Peraturan khusus mengenai tabel, bagan, gambar, maupun grafik. Sebenarnya memang tidak ada peraturan khusus. Nah, jadi kalau tidak ada peraturan khusus, kalau kita memiliki dua perbedaan, apa yang harus dilakukan? Pilihlah yang menjadi tujuan kita. Kalau Anda membuat skripsi, lihatlah skripsinya. Ya, panduannya, pedomannya bagaimana menuliskan gambar. Tapi di sini secara umum saja yang akan disampaikan ya, yang menjadi harus jadi perhatian. Pertama, tuliskan identitas tabel, grafik, bagan, dan gambar tulisan identitas harus ditulis dengan ukuran 1 poin lebih kecil. Sama seperti tadi kutipan ya. Tulisan di dalam tabel atau keterangan pada grafik, gambar juga sama ya, harus 1 poin lebih kecil. Nah, seperti ini. Tabel 1, tabel 2, grafik 1, grafik 2, gambar 1, gambar 2, bagan 1. Ya. Nah, ini juga sama, gayanya umum digunakan yang ini. Tapi kalaupun ada kita mau mengirim ke jurnal ilmiah, dia punya permintaan harus seperti itu ya, harus diikuti. Begitu. Nah, seperti ini ada mencantumkan gambar, maka di sini
ukuran ini itu lebih kecil ketimbang yang ini. Kalau ini misalkan terlihat berapa ini? Mungkin 12 ya atau 11. 12, maka ini harus 11. Ya, identitas. Apalagi yang ini, identitas tabelnya. Kemudian isi. Ini sama, ukurannya harus lebih kecil ketimbang teks utamanya. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Terakhir, bagaimana penulisan daftar pustaka? Baik, sekarang ini daftar pustaka tadi ya, tidak ada satupun yang punya standar. Kita tidak punya standar global, tapi memang beberapa style biasa digunakan. Salah satunya yang paling umum adalah APA, American Psychological Association, APA. Ini biasanya mengeluarkan style, bagaimana cara membuat daftar pustaka. Ada yang bisa membantu saya mencarikan APA dan menjelaskannya berbagi layar? APA edisi 7. Ada yang sudah dapat? Bagaimana apa edisi ke-7? Kalau tidak dapat yang ke-7 nggak apa-apa, yang ke-6. Ada yang dapat dan bersedia menjelaskan? Dinda sudah dapat? Atau Vira sudah dapat? Atau Ananda Belum, Muhammad Rizky? Brinda? Sudah dapat Brinda? Abraham Liu? Ferrari? belum dapat, Pak. Belum dapat. Najwa?
Najwa Sauda. Belum, Pak. Pak, saya mau coba, Pak. Ya, silakan Aifa. Kalau di sini Dibagi ingin saya layarkan. Dibagi layarkan. Bisa tidak? terlihat tidak, Pak? Sudah terlihat belum, Pak? Sudah, silakan. Ya, jadi tuh kayak di sini tuh nggak ada city-nya gitu loh, Pak. Citation-nya tuh nggak ada sama lokasi dari publisher-nya itu. Jadi cuma ada surname, nama, Ini kalau habis apa? itu Bentar. Ini kalau buku ya? Atau apa Iya. ini? Coba lihat. Bukan. Ini apa nih? Ini bawah. Nah, ini. Mulai dari sini. Kalau kita mengutip buku, apa book citation? Apa saja? Coba. Jadi kalau nggak ada nama autor yang kalau hanya satu autor yang diketahui, itu namanya. Habis itu year of publication, habis itu title of work, habis itu publisher-nya. Nah, kalau dia nggak ada autor dan cuma ada editornya aja, itu pakai nama editornya, terus ditulis kayak ads gitu. Habis itu ada Ini editor ya. Oh iya, editor Ini tuh gitu. maksudnya editor. Jadi dia bukan autor tapi editor. Ya ditulis Kan pakai ads-nya S gitu. karena ada dua ya, ada dua orang. Terus habis itu di sini ada tahunnya, ada nama bukunya sama nama publisher-nya. Oke. Terus kalau ada banyak autornya, itu ditulis gitu. Habis itu kasih tahun sama nama bukunya. Habis itu ini apa ya, Pak? Saya kurang tahu. Itu jurnal. Oh, ini kalau ini jurnal, bukan buku. Oh. Coba. Ini artikel, ini bukan jurnal. Artikel bukan buku ini. Ya, bukan jurnal tapi buku. Lalu, nah ini jurnal, harusnya dia masuk ke sini nih. Nah, ini jurnal, auto reference Ya. jurnal artikel sama akademik. Ya. Ada nama autornya, ada year-nya, ada title of artikelnya, habis itu title of periodical-nya, volume number-nya, page ada berapa page-nya, halamannya, sama HTTP-nya gitu, Pak. Baik. Sini ada website. Ya, dari website. Ada nama author, sama date publication. Habis itu ada title of page, format description when necessary. Habis itu sama retrieval form-nya dari mana? Itunya. Lamannya ya? Iya. Ya. Habis itu ada newspaper, koran, itu ada author, atau habis itu ada year sama monday-nya. Habis itu ada title of article, title of newspaper, sama P-nya ini apa ya, Pak? Page, halaman. Oh, page-nya. Nah, ini titelnya lihat. Bentar. Ini judul artikelnya, kalau di koran judulnya tegak, nama korannya miring. Ya, sama halnya coba ke atas tadi. Sama ke atas. Mana ya? Nah, ini juga sama, ya. Judulnya lihat ini, metode combat bullying-nya ini tegak, innovative direction in education, ini nama jurnalnya miring. Ya, kalau ada dalam satu buku atau berita terus ada judulnya, nah judulnya itu tegak tapi nama korannya atau nama buku nama jurnalnya yang miring. Ke bawah. Oke. Antologi. Habis itu ada antologi sama ensiklopedia sama complex source. Ini yang nggak ada autornya. Dia ada Burns ini tuh autor. Ini apa ya, Pak? Kok nggak ada autor tapi di sini ada autor? Oh, editor ya? Editor. Kalau di sini ada editor. Kalau di sini tidak ada editornya. Habis itu ada year of publication, ada title of chapter. Habis itu ada title of book sama publisher-nya tuh apa?
Bisa ada Lebih multi panjang ya. volume book. Iya, banyak banget, Pak. Oke, banyak banget. Baik. Nanti Anda bisa baca sendiri di lamannya ya, boleh di lamannya atau di sumber manapun, boleh ditutup. Ya. Tadi ada di guide citation, kutipan itu bahasa Inggrisnya citation ya. Guide citation itu ada yang Harvard, ada yang apa. Nah, itu tergantung. Itu tergantung. Nanti kalau Anda menemukan di UNJ mau membuat pedoman skripsi, lalu ternyata di sana di daftar pustaka itu harus apa? Ya berarti Anda harus menggunakan gaya apa. Tapi misalkan gaya Harvard, berarti Anda harus menggunakan gaya Harvard. Gitu ya. Jadi jangan bingung, loh kok Harvard saya harus milih yang mana? Kecuali bebas ya. Saya sarankan Anda gunakan yang apa. Kalau dibebaskan, bebaslah. Nah, berarti gunakan yang apa? Itu yang biasa paling umum digunakan. Ya, tapi kalau ada permintaan Harvard, nah itu ya Harvard, ikuti. Ya, pada dasarnya sama. Sama halnya. Ada beberapa perbedaan saja, misal kalau di apa tadi tahun itu tanda kurung ya. Di yang lain ada yang tidak. Begitu. Ya, jadi harus konsisten. Ketika apa semua. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan untuk Zoom. Kita kembali ke GCR ya. Kita cukupkan di Zoom, kita kembali ke GCR. Ya, terima kasih untuk di Zoom ini. Ada waktu beberapa menit, saya ada beberapa hal yang harus Anda buat di GCR saja. Kita kembali ke GCR. Silakan ditutup untuk Zoom-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Makasih, Terima kasih, Pak. Pak. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak.